Pemirsa, Melan Refra, putri sulung John Kay meminta maaf karena ayahnya membuat kegaduhan dan kembali menjadi pemberitaan. Melan juga mengakui jika saat ini hubungan antara John Kay dan Nus Kay merenggang. Ditemani kuasa hukum keluarga, putri sulung John Kay, Melan Refra, datang ke Mapolda Metro Jaya Jumat malam untuk membesuk sang ayah yang kini menjadi tersangka dan ditahan. Mewakili keluarga, Melan meminta maaf kepada pemerintah dan warga Indonesia atas perbuatan ayahnya yang kembali membuat keresahan. Dan saat disinggung terkait hubungan John Kay dan Nus Kay, Melan mengaku jika hubungan keduanya merenggang 2 tahun terakhir. Atas nama keluarga, saya putri dari Pak John Refra mau mengucapkan permohonan maaf kepada pemerintah dan juga warga negara Indonesia yang dimana telah dianggap papa saya membuat kegaduhan. Untuk menanggapi kasus ini, saya merasa kaget. Papa saya yang beberapa dari Nusa Kambangan ini saya merasa udah berubah, kok tiba-tiba dikagetkan dari kasus ini, berita ini. Pokoknya yang saya tahu dulu, Opa Nus itu udah sangat dekat sama kami sekeluarga. Entah kenapa, maksudnya ya dipercaya juga sama Papa, entah kenapa. Saya kurang paham ya masalah orang tua Papa sama Opa Nus. Tapi saya merasa emang sudah agak melonggar semenjak sekitar 2 atau 3 tahun Papa di Nusa Kambangan. Sebelumnya, 2 hari pasca kejadian, Nus Kay sudah menegaskan lebih memilih jalan damai, namun proses hukum harus tetap berjalan. Ya damai lah, mau ngapain lagi, kita ini keluarga kok, harus damai. Dia sudah lakukan, barang saya sudah selesai, tapi saya sudah menerima, saya memaklumi apa mungkin emosi dia, sudah selesai, jadi ke depannya harus damai. Saya akan kumpulkan adik-adik saya yang lain, kalau bisa seluruh orang Ki yang ada di Jakarta untuk rekonsiliasi kita, jangan ke depan, jangan kita seperti ini lagi. Pada 21 Juni lalu, aksi John Kay dan kawanannya mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 korban lainnya terluka. Peristiwa berawal saat sekelompok orang memaksa masuk dan merusak rumah Nus Kay di klaster Australia perumahan Green Lake City, Tangerang. Dan di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, terjadi penganiayaan yang mengakibatkan Justus Corwing Rahakbau yang merupakan anak buah Nus Kay tewas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu hingga kini polisi masih memburu 7 anak buah John Kay yang kini buron. Dan dari 5 pelaku yang ditangkap, 1 di antaranya menyerahkan diri karena takut diserang kelompok lain. Polda Metro Jaya kembali menangkap anak buah John Kay yang terlibat kasus penyerangan dan penganiayaan. Dalam rilis Jumat kemarin, dari 5 pelaku yang kini sudah ditahan polisi, 1 diantaranya menyerahkan diri karena takut mendapat serangan dari kelompok lain. Kini polisi memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Ada 1 DPO yang menyerahkan diri di daerah Depok, di Polres Depok. Inisialnya adalah T. Ya, sudah kita ambil koordinasi dengan Polres Depok. Setelah kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan T ini masuk di dalam klaster yang di Kosambi. Jadi ada 6 pelaku di Kosambi, yang 2 DPO yang saya sampaikan. Yang pertama inisialnya M, yang kedua adalah T. Ya, jadi T ini sudah kita dapat menyerahkan diri ke Depok. Dia menyerahkan diri karena merasa tidak tenang. Sejak insiden pada 21 Juni lalu ini, polisi telah menangkap John Kay serta puluhan anak buahnya dalam penggerebekan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, John Kay diduga merencanakan pembunuhan Agrapinus Rumatora alias Nus Kay. Penyerangan brutal ini dipicu konflik antara Nus Kay dan John Kay terkait uang hasil penjualan tanah di Ambon, Maluku. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jenazahnya ditemukan di jurang kawasan wisata Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, Jawa Timur. Motif pembunuhan karena korban berhutang 40 juta rupiah kepada pelaku dan tidak kunjung dibayar. Kedua pelaku adalah Masud Andi Wiratma, 23 tahun, dan Rifat Rizatur Rizan, 20 tahun, ditangkap di lokasi berbeda.
Keduanya diketahui merupakan teman baik korban, Finas Aisyah Pratiwi, 21 tahun. Aksi pembunuhan terbilang sadis. Korban Vina Aisyah Pratiwi disiksa di dalam mobil hingga tewas dan mayatnya dibuang ke jurang. Pelaku, Masud Andi, membunuh korban dengan memukul kepala korban berkali-kali dengan tongkat besi. Sementara Rifat menutup muka korban dan lehernya diikat dengan tali. Pembunuhan ini telah direncanakan oleh pelaku. Tersangka membunuh korban karena kesal korban tidak juga membayarkan utangnya sebesar 40 juta rupiah. Besar utang piutang kurang lebih 40 juta mulai dari Januari. Kedua tersangka saling membantu untuk menghabisi korban saat di dalam perjalanan dari Sidoarjo menuju Malang. Sebelumnya, jasad perempuan ditemukan di dasar jurang Gajah Mungkur kawasan wisata Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jasad korban pertama kali ditemukan dua pengunjung yang tengah bersuah foto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait jenazah dibuang ke jurang, sudah bergabung bersama kami Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Doni, dari hasil pemeriksaan apa alasan pelaku membunuh korban? Sedikit saya jelaskan terkait dengan alasan tersangka melakukan perbuatan yang mana masuk dalam pasal 338 ini memang kaitannya dengan hutang dari korban yang mana sudah sering meminta uang dari bulan Januari tahun 2020 ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak, apakah pelaku memang berencana membunuh atau hanya bermaksud menyiksa korban supaya membayar utang, Pak? Dari hasil proses pemeriksaan dari penyidik, di sini terungkap bahwa memang kejadian ini sudah direncanakan dari tanggal 21. Tersangka saudara Masud ini sudah meminta kepada saudara Rifat untuk nantinya melakukan tindakan eksekusi sampai dengan membunuh dari korban, dan apabila nantinya sudah melaksanakan eksekusi tersebut, aset dari korban seperti handphone dan juga motor akan dijual. Baik, jadi ini masuknya ke pembunuhan berencana ya Pak ya? Betul sekali, ini adalah suatu proses pembunuhan berencana karena sudah sistematis dalam proses penjemputan sampai dengan eksekusi sudah direncanakan dari awal dan memang sudah sesuai dengan porsi dan juga peranan dari masing-masing tersangka. Baik, sebenarnya bagaimana sih Pak kronologinya dari awal dan seperti apa bisa terkuak kejahatan ini? Jadi begini, kami jelaskan pada tanggal 23 itu tersangka mengajak korban untuk bertemu di warung kopi tersangka yang ada di wilayah Porong. Kemudian setelah tersangka korban diajak oleh tersangka untuk makan malam, ternyata mengganti CB atau mengganti cara mereka untuk melakukan eksekusi dengan alasan akan mengantar tersangka 2 beratas nama Rifat ke wilayah Malang. Dan pada pukul 5 penjemputan korban, sampainya pukul 8 malam, tepatnya di jalan tol arah Singosari Malang, eksekusi itu terjadi. Jadi tersangka utama Masud memukulkan besi atau tongkat besi kepada korban, dan kemudian tersangka Rifat melakukan penyekapan menggunakan sarung dan juga mencekek leher menggunakan tali yang sudah disiapkan oleh kedua pelaku di dalam mobil dalam proses kendaraan roda 4 berjalan. Demikian. Baik, terima kasih AKBP Doni Alexander, Kapolres Mojokerto telah bergabung bersama kami. Pemirsa, kesan area pemakaman yang angker seketika hilang saat menjejakkan kaki di tempat pemakaman umum RW 05, Kelurahan Tawangrejo, Madiun, Jawa Timur. TPU yang dikenal dengan sebutan makam Nguwot ini viral di media sosial karena dicat berwarna-warni. Kesan areal pemakaman yang seram seketika hilang saat menjejakkan kaki di tempat pemakaman umum RW 05 di Kelurahan Tawangrejo, Madiun, Jawa Timur. Tempat pemakaman umum yang dikenal dengan sebutan makam Nguwot ini dicat warna-warni sehingga menghilangkan kesan angker. Nisan,
pohon, hingga dinding pembatas dicat beragam warna. Tak hanya itu, makam juga dihiasi beragam bunga untuk menonjolkan keasrian lingkungan. Pemandangan di pemakaman umum yang tidak biasa ini membuat makam Nguwot viral di media sosial. Warga di sekitar makam bergotong royong membersihkan makam tersebut setiap minggu dan menambah penerangan di areal makam untuk menghilangkan kesan seram. Jerih payah warga mengubah wajah makam Nguwot membuahkan hasil. TPU di Kelurahan Tawangrejo ini terpilih menjadi juara pertama lomba kebersihan makam yang digelar Dinas Pertamanan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lalu sebenarnya apa yang menginspirasi membuat komplek pemakaman warna-warni? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Gunawan, pembina pengelola makam. Selamat sore Pak Gunawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Gunawan, apa sebenarnya yang menginspirasi Bapak membuat makam ini warna-warni, Pak? Ini dikarenakan sebetulnya ini inisiatif warga dan untuk menghilangkan kesan angker di makam ini. Jadi warga mempunyai inisiatif membuat ini makam di warna-warni ini. Baik, Pak Gunawan, dulunya TPU ini apakah memang TPU yang dikenal angker atau biasa saja, Pak? Sebetulnya dulu itu ya biasa saja, tapi kesannya itu angker gitu. Jadi orang mau masuk makam ini rasanya takut gitu. Berapa orang Pak yang mengecat seluruh makam ini, Pak? Ini yang ngecat ini gotong royong, jadi banyak orang gitu. Baik, butuh waktu berapa lama Pak Gunawan mencat seluruh makam, Pak? Mengecatnya itu waktunya sekitar 1 bulan gitu. 1 bulan lamanya ya? Baik, ya. Pak Gunawan, apa sih Pak yang pertama kali tercetus ide membuat makam ini kesannya tidak menyeramkan lagi? Coba diulangi, Mbak. Baik, apa sih Pak yang pertama kali atau motivasi utama membuat makam ini menjadi colorful dan tidak menakutkan atau tidak menyeramkan gitu, Pak? Ya itu karena itu tadi ya, dari masyarakat sendiri berinisiatif seperti itu. Jadi supaya tidak angker begitu ya Pak ya? Baik, kalau sekarang suka jadi objek wisata Pak, tempat selfie atau jadi tempat wisata gitu Pak? Ya ini sementara ini seperti itu, tapi nantinya itu supaya bisa menjadi wisata religi gitu loh. Baik, Pak Gunawan, ini kan makam banyak keluarga begitu ya Pak ya. Ketika mau dicatnya, izin ke seluruh keluarga pemilik makam tidak Pak? Ada yang tidak mau Pak? Semuanya mau. Semuanya mau. Jadi sudah dirapatkan semuanya, izin ke yang ahli waris itu boleh semua. Pak Gunawan, kalau boleh tahu habis berapa banyak ini Pak merenovasi, mencat begitu hingga akhirnya terlihat menarik, tidak angker lagi? Ini untuk biaya cat ini sekitar 10 juta itu. 10 juta ya Pak? Seluruh makamnya berapa jumlahnya Pak? Makamnya sekitar 250. 250 makam. Baik, kalau untuk ide dekorasinya sendiri dari siapa Pak? Dari warga masyarakat ini. Oke, pakai lampion, kemudian ditanami pohon berbunga ya Pak ya? Iya, iya. Baik, idenya dari siapa saja Pak selain dari warga? Apakah memang ada ketua kelompoknya gitu, ketua panitianya? Ya memang ada kepengurusannya di sini, jadi yang utama itu ya dari warga. Baik. Pak Gunawan, informasinya kan banyak yang selfie, banyak yang mengunjungi makam ini untuk wisata, begitu ya Pak ya. Rencananya mau
berikan tarif tidak sih Pak untuk masuk ke sini sebagai biaya perawatan mungkin? Enggak, ini rencana ya biar untuk servis-servian gitu aja, enggak ditarik tarif. Nanti Baik. biaya biar dibiayai warga masyarakat gitu, jadi swadaya gitu. Baik. Terima kasih Pak Gunawan telah berbagi informasi bersama kami di News Sore. Pemirsa, usai jeda 8 pengambil paksa jenazah di Ambon, Maluku diperiksa polisi. Sesaat lagi di News Sore.